kemudian mau mengajarkan Al-Quran. Termasuk belajar Al-Quran, yang pertama belajar membaca Al-Quran, membaca Al-Quran yang benar, termasuk belajar dalam memahami Al-Quran, membaca tafsir. Ini bagian dari mempelajari Al-Quran. Kemudian khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita termasuk dalam golongan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. La ilaha illallah. Kemarin Allah mengisahkan tentang perdebatan antara Sayyidina Ibrahim dengan Namrud. Ini tentang bagaimana Allah ingin menjelaskan kekuasaan Allah, dan Namrud tidak menerima. Dia juga ingin mengatakan bahawa saya juga menghidupkan, saya juga mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjutkan di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di surah Al-Baqarah ayat 259. Idz qala Allah Ta'ala aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah 100 'amin thumma ba'athah qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها sebagian qiraah كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. Ataupun kemarin di ayat sebelumnya ara'aita, alam tara, adakah tidak engkau lihat. Sekarang juga Allah menyebutkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Au kalladzi marra ala qaryatin, atau adakah engkau lihat ke orang yang melewati di sebuah kampung, qaryah. Adakah tidak engkau lihat ke orang alladzi, kaf ini disebutkan al-kaf zaidah. Kaf itu tambahan yang tidak diartikan, kaf zaid. Ataupun tidak engkau lihat, kata Allah, ke orang yang melewati sebuah kampung, qaryah. Disebutkan dalam tafsir hiya Baitul Maqdis. Itu kampung yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Ini beliau ini rakiban ala himar. Beliau sedang mengendarai himar, keledai. Ini alladzi, yang melewati, dari cerita seorang yang melewati Baitul Maqdis saat itu. Beliau mengendarai himar, wa ma'ahu sullatun tin. Beliau membawa satu tabak tin, satu keranjang tin, buah tin. Wa qadhi asir, dan beliau membawa mungkin satu gayung lah. Satu gayung asir. Asir itu kalau bahasa sekarang mungkin jus, perahan. Asir, perahan dari buahan asir. Beliau ini yang dimaksud yang melewati Baitul Maqdis ini cerita adalah Sayyidina Uzair. Sayyidina Uzair. Beliau ini disebutkan huwa ibnu Syarkhiyah. Uzair bin Syarkhiyah.
Kana min Bani Israel, beliau ini salah satu orang dari kalangan Bani Israel. Malahan qila kana nabiyyan, ada yang mengatakan beliau ini nabi, Nabi Uzair. Wa qila waliyan, ada yang mengatakan bahawa beliau ini sekedar aulia Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah, bukan nabi. Ini Uzair yang diakui Yahudi anaknya. Kalau Uzair yang sana itu Uzair yang dikatakan Yahudi, wa qalatil yahud Uzairun ibn Allah. Uzair yang apakah yang dimaksud Uzair ini? Tapi yang kalau Uzair di sana disebutkan dalam tafsir adalah orang yang sangat paham tentang kitab Taurat, sehingga semua permasalahan masalah Taurat rujukan Israel sana itu ke beliau. Akhirnya mereka mengatakan, oh ini semua masalah Taurat dia yang tahu, artinya yang paham kalam Allah adalah dia. Akhirnya Yahudi mengatakan dia itu Tuhan. Nah, ini anak Tuhan ini, karena semua masalah Taurat dia yang tahu. Cuman apakah Uzair yang di sana adalah Uzair yang ini? Ntar coba saya perhatikan. Kalau ini Nabi, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan wali. La ilaha illallah. Jadi beliau ini melewati sebuah kampung, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis mengendarai, dalam keadaan mengendarai himar, keledai, dan beliau sambil membawa satu keranjang apa namanya tin dan satu gayung asir sebagai bekalnya kali. Ini beliau Uzair ini. La ilaha illallah. Qaryah yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan qaryah itu ataupun kampung itu Baitul Maqdis tadi sekelilingnya khawiyatun. Khawiyah artinya saqitatun. Saqitatun hancur, gugur. Berguguran kampung, sudah hancur, bangunannya sudah roboh semua. Ala urushiha, dan kampung tadi sudah bergugur, jatuh ala urushiha, di atas suqufiha. Suquf artinya ini atap. Jadi atap-atap bangunan sudah roboh semua. Artinya saat itu Baitul Maqdis dan sekelilingnya perkampungannya hancur. Hancur ketika beliau lewat kampung, oh bangunannya mungkin seperti Gaza sekarang lah. Perumpamaannya seperti Gaza sekarang. Semoga Allah juga menghidupkan seperti halnya menghidupkan Gaza sekarang, seperti halnya Allah hidupkan Gaza sebelumnya. Ini Allah hidupkan Baitul Maqdis dan sekelilingnya. Hancur, pernah dihancurkan seperti Israel menghancurkan Gaza sekarang. Hancur semua bangunan. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan kampung tadi Baitul Maqdis dan sekelilingnya khawiyatun. Khawiyatun artinya beruntuh, ala urushiha, di atas atap-atapnya sudah roboh semua bangunan. Ini terjadi kenapa? Lamma kharabaha Bukhtanasar. Yang pertanyaan Pak Zulfa kemarin, siapa itu Bukhtanasar? Bukhtanasar ini raja yang menghancurkan Baitul Maqdis sebelumnya. Kemudian untuk Bukhtanasar, makna Bukhtanasar, Bukht maknahu ibn, Nasar artinya nama patung. Di Bukhtanasar artinya anak patung. Bukhta mungkin bahasa Yahudi kali, bahasa Ibrani. Bukhtu artinya anak, Nasar artinya nama patung. Jadi Bukhtanasar artinya anak patung. Disebutkan dinamakan Bukhtanasar lianna ummuhu lamma waladathu wad'athu 'indahu falamma wajadu qalu Bukhtanasar. Ini raja dinamakan Bukhtanasar. Ini disebutkan kemarin raja yang menguasai dunia seumur hidup dunia. Cuma 4 orang doang raja yang menguasai seluruh dunia. 2 dari kalangan muslim, 2 dari kalangan kufar. Dari kalangan muslim yaitu Sayyidina Sulaiman dan Sayyidina Dzulqarnain. Ini 2 raja muslim yang menguasai dunia sekarang, semua dunia. Sedangkan 2 raja kafir yang menguasai dunia, yang pertama Namrud, yang kedua Bukhtanasar. Ini beliau, Bukhtanasar. Kafir dia. Jadi dinamakan Bukhtanasar, anak patung, disebutkan annahu lamma waladathu ummuh,
itu ibunya ketika melahirkan, ketika lahir itu anak, wada'athu indah, beliau ngambil anak diletakkan di patung, nanti disimpan untuk mencari berkah kali di patung. Falamma wajadu, giliran orang-orang menemukan anak tadi baru lahir, qalu Bukhtanasar, akhirnya mereka menamakan, nah ini anak patung, baru masih bayi, ada ibunya meletakkan di patung, di samping patung. Wa kana kafiran, nah, ini Bukhtanasar lah orang kafir, malakal arda wa masyriqan wa maghriba, beliau menguasai satu bumi saat itu, satu bumi, masyriqan wa maghriban, baik di masyriq sampai maghrib, semua dari timur sampai barat, semua dalam kekuasaan beliau. Nah, ini Bukhtanasar. Kemudian penyebab ini menghancurkan Baitul Maqdis, wa sababu takhribiha anna bani Israil lamma taghaw sallallahu alaihim Bukhtanasar. Ini di bahasa Bani Israel juga ternyata. Jadi Bukhtanasar, raja yang zalim yang hidup di zaman Bani Israel juga. Jadi kisahnya penyebab dari Bukhtanasar menghancurkan Baitul Maqdis dan sekampungnya semua, sesungguh Bani Israel lamma taghaw, giliran mereka sudah zalim, mungkin sudah berjauhan dari Nabi Isa Bani Israel, Nabi Musa, jadi Nabi Musa dan Nabi-Nabi sudah meninggal, akhirnya mereka zalim, jahat semua. Sallallahu alaihim Bukhtanasar, Allah membuat mereka menguasai terhadap mereka Bukhtanasar. Akhirnya dikirim Bukhtanasar sebagai raja yang zalim. Makanya penyebab dikirim raja yang zalim sama dari dulu, dari zaman Bani Israel, penyebab diturun raja yang zalim karena kita sudah tahu zalim, riba di mana-mana, zina di mana-mana, apalagi semua menzalimi tetangga di mana-mana, durhaka ke orang tua di mana-mana, akhirnya dikirim pemimpin yang zalim. Seperti Bani Israel. Bani Israel sedang menzalimi sesama mereka, zalim sama mereka, zalim ke orang tuanya. Orang tuanya ditinggal seumur hidup, enggak pernah dihubungi, enggak pernah ditelepon orang tua, jangankan ngirim uang, telepon aja enggak pernah. Apalagi dia mendatangi orang tuanya, mohon maaf, tidak pernah. Ini seperti ini, zalim ke tetangga, zalim sama muslim, nipu kanan, nipu kiri, kemudian makan riba dimakan, harta orang lain, harta anak yatim dihabiskan. Ini orang-orang seperti ini, gara-gara seperti inilah akhirnya Allah menurunkan pemimpin yang zalim. Ini Bani Israel lamma taghaw, giliran mereka sudah zalim, sallallahu alaihim Bukhtanasar, Allah mengirimkan Bukhtanasar untuk menguasai mereka, untuk menjajah mereka. Fatawajjaha ilaihim fi 600 rayah. Akhirnya ini Bukhtanasar berangkat untuk memerangi Bani Israel. Beliau memiliki 600 kelompok. Artinya 600, kalau sekarang anggota perang 600 kelompok tentara. 600 angkatan tentara. Jadi 600, mungkin satu angkatan itu berapa kali? 100 orang tentara. 600 kalian. Saking banyaknya bawa tentara. Orang dia ini adalah raja seluruh dunia, menguasai dunia sekaligus. Dibawa seluruh tentara untuk memerangi Bani Israel. Falamma malakahum qasamahum 3 aqsam. Giliran ini raja Bukhtanasar menguasai Bani Israel saat itu. Qasamahum 3 aqsam. Allah mereka ini Bukhtanasar membagi Bani Israel 3 golongan, 3 kelompok. Qismun qatalahu, satu golongan dibunuh. Wa qismun aqarrahu bisyam, satu golongan diambil dipindahin ke Syam. Wa qismun istaraqahu, satu golongan lagi dijadikan budak, dijadikan hamba sahaya. Bani Israel, ya Allah. Makanya di ayat yang surah Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, billahi minasyaitonir rajim, wa katabna
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فلما جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أولي بأس شديد. Sebagian ulama menafsirkan ini Bukta Nasar. Giliran Bani Israel sudah jahat menghancurkan dunia, baru ba'athna falamma jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar. Semua dihancurkan Bani Israel. Akhirnya Bani Israel dihancurkan, semua rumah-rumah di Baitul Maqdis roboh semua, dirobohkan seperti yang terjadi di Gaza sekarang. Bukta Nasar. Wa kana dhalika 100,000. Bani Israel saat itu ada 100,000. Semuanya 100,000 dibagi tiga, sebagian dibunuh, sebagian dijadikan hamba sahaya, sebagian dikirim ke Syam. Oh, yang 100,000 itu budak. Astagfirullahaladzim. Yang 100,000 itu budak saja. Jadi mungkin totalnya berapa? Kali 3 ya. 100,000, 300,000. Di 300,000 penduduk Bani Israel yang tinggal di Baitul Maqdis dan sekeliling. Sepertiganya dibunuh, sepertiganya dijadikan hamba sahaya budak, sepertiganya dikirim ke Syam. Mungkin daerah Damaskus sekarang di Suriah. Kemudian yang 100,000 yang dijadikan hamba sahaya, faqasamahu bainal muluk alladhi kanu ma'ah. Kemudian itu yang 100,000 dibagi untuk raja-rajanya, gubernur-gubernur. Ini budak-budaknya semua dibagi untuk gubernur-gubernur yang semua. Yang 100,000 tadi. Fa asaba kullu wahidin 4. Maka setiap raja-raja di bawahannya itu mendapat 4. Artinya berapa raja ini? Ya subhanallah. Masing-masing dapat 4 orang. 25,000. Fakanu 25,000 malik. Di bawahnya itu dia memiliki raja bawahannya sebanyak 25,000. Oh, Raja Bukta Nasar. Enggak tanggung-tanggung, ini bukan se-Indonesia. Indonesia paling 24 gubernur. Berapa sekarang provinsi? 30. 38. Ya, 38 gubernur. Ini gubernur Bukta Nasar berapa tadi? 25,000. Semua dapat jatah dari hamba sahaya yang diambil dari Bani Israel. Masing-masing mereka dapat 4. Lumayan itu. Wa kana min jumlat man usir Uzair. Termasuk yang ditawan adalah Uzair tadi. Uzair termasuk tawanan yang ditawan oleh Bukta Nasar. Wa fukka minal asar, tapi kemudian beliau dilepaskan dari tawanan. Awalnya Sayyidina Uzair ditawan oleh Bukta Nasar, tapi kemudian dilepas dari tawanannya. Baru kemudian setelah beliau dilepas dari tawanan, sudah dilepas dari penjara, beliau pulang ke kampungnya, ngelihat ya salam kampungnya hancur sudah. Enggak ada kemungkinan lagi untuk bisa dihidupkan. Sekampung itu Baitul Maqdis semua dirobohkan, dihancurkan oleh Bukta Nasar. Ini Raja Bukta Nasar. Setelah zalim Bani Israel, Allah kirimkan raja itu. Semoga kezaliman kita di Indonesia tidak membuat Allah mengirimkan pemimpin yang zalim seperti halnya Bukta Nasar. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan Baitul Maqdis istilahnya itu sudah berruntuhan ala suqufiha, atap, sudah rumah hancur semua. Ini yang dihancurkan semua oleh Bukta Nasar. Kemudian Uzair tadi ketika beliau sudah dilepas dari tawanan pulang kampungnya, wajar. Kita sudah ditawan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya lepas pulang lagi kampung, melihat bagaimana kampung. Qala, apa yang terjadi? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Beliau berkata, anna itu artinya kaifa, artinya beliau heran, bingung. Bagaimana menghidupkan akan ini kampung oleh Allah setelah meninggal.
ini kampung sudah mati. Setelah mati kampung ini semua, bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung? Ketika dilihat itu bangunan sudah rata semua dengan tanah. Seperti Gaza sekarang misalkan, ataupun Jakarta hancur semua dengan tanah bangunan. Orang beliau bingung, ini bagaimana lagi Allah menghidupkan ini kampung yang sudah mati seperti ini. Ya. Isti'dhaman li qudratillah. Beliau saat itu timbul pertanyaan itu dalam hati. Timbul pertanyaan dalam hati, menganggap keagungan ini bagaimana kemampuan Allah nanti itu, apakah Allah menghidupkan kembali kampung dengan bangunan-bangunan yang baru. Ini enggak mudah. Apalagi mungkin zaman sekarang mudah, asal sudah banyak alat canggih. Cuman dulu untuk ngebangun itu ya subhanallah lama. Timbul pertanyaan dalam hati beliau, bagaimana ini Allah menghidupkan kembali ini kampung yang sudah hancur seperti itu. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin. Akhirnya Allah mematikan Uzair selama 100 tahun. Dibikin tidur sama Allah 100 tahun. Marhaban. Di tafsir itu disebutkan jadi saat Nasr memusnahkan Baitul Maqdis. Itu yang namanya Taurat musnah, nggak ada lagi. Terus Uzair atau kalau istilah mereka Nabi Isra ini melakukan penulisan Taurat ulang, karena dia kan hafal Taurat. Dan disitulah yang mulai ada distorsi tentang Taurat yang asli dan Taurat yang ditulis Uzair. Yusuf Al-Qaradawi itu bahwa Taurat sekarang adalah produk dari Uzair. Ada yang disebutkan di tafsirnya. Dia menulis ulang Taurat. Sebentar saya lihat. Kalau di sini belum. Mungkin di tafsir yang lain ada. Tapi untuk yang tafsirkan ini tafsir yang kita baca, tafsir paling singkat. Tafsir Jalalain ini tafsir yang paling singkat. Tafsir cuma ingin menjelaskan maksud dari ayat, tidak memberikan siapa bukan asal apa itu Uzair, tidak mendetail secara. Tapi banyak tafsir yang lain yang detail. Tapi insyaallah nanti coba saya lihat di tafsir yang lain yang lebih detail. Apakah tapi yang Uzair, kalau yang di sana Uzair yang dituduh jadi anak Allah, itu Uzair yang sangat paham tentang Taurat. Semua masalah Taurat dia yang bisa jawab. Akhirnya dia dituduh anak Tuhan. Cuman apakah Uzair yang di sana adalah Uzair yang ini? Itu perlu kita teliti kembali. Bisa jadi dua orang yang beda, yang memiliki nama yang sama, ataupun memang orang yang sama. InsyaAllah saya lihat lagi. Jadi beliau ini apa yang terjadi tadi? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin. Allah mematikan Uzair selama 100 tahun sudah. Dibikin mati sama Allah, meninggal 100 tahun. Bikin tidur. Ini kalau Allah sudah berkeinginan, idza innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. 100 tahun meninggal. Kemudian fathumma ba'atsah, kemudian Allah menghidupkan, membangkitkan kembali. Artinya Allah menghidupkan kembali setelah meninggal 100 tahun. Itu bagaimana itu tubuhnya enggak busuk. Subhanallah. La ilaha illallah. Dan sebabnya wasbabu dzalika disebutkan dalam tafsir annahu lamma dakhala Baitul Maqdis. Kemudian giliran beliau masuk Baitul Maqdis, setelah pulang dari melihat bangunan hancur semua, masuk Baitul Maqdis. Wa rabata himarahu, beliau mengikat mengikat himarnya, keledai. Falam yara ahadan biha, kemudian beliau nyari manusia, enggak ada satu pun manusia di Baitul Maqdis. Mana lagi bisa dibunuh semua yang Bukhtanasar. Thumma ra'a ajaraha qad athmarat. Kemudian beliau melihat pepohonan di Baitul Maqdis sudah berbuah. Fa akala minha, beliau makan dari situ, wa nama, dan kemudian tidur. Fa amatahu Allah. Ketika beliau tidur sudah beliau dimatikan oleh Allah, enggak bangun-bangun lagi sampai 100 tahun. La ilaha illallah.
Kemudian apa yang terjadi? Falamma madha min mauti 70 sanah. Giliran beliau sudah lewat 70 tahun dari waktu beliau meninggal. Wajjahallahu malikan min muluki Faris ila Baitillah al-Muqaddas. Saat itu Allah bukan menyuruh ya, memberikan keinginan ke seorang raja Faris. Faris itu daerah Iran sekarang, Persia. Iran sekarang ada raja juga di situ. Allah menyuruh dia, bukan menyuruh berbentuk ini kali, menyuruh wahyu, tidak. Cuman seperti Allah memberikan keinginan dalam hatinya, ilham. Cuma bukan ilham juga. Artinya Allah membuat dia sehingga berkeinginan untuk mendatangi Baitul Maqdis liya'murahu, untuk menghidupkan kembali, memakmurkan kembali masjid, dibangun kembali, direnov kembali semua Baitul Maqdis. Ini Raja Faris. Fa'amarahu, dan kemudian beliau membangun kembali, merenov kembali masjid Baitul Maqdis. Waradda membaki min Bani Israel ini, dan kemudian Bani Israel yang sisa 1-2 lagi yang masih hidup, kemudian beliau dikumpulkan kembali di Baitul Maqdis. Falamma tammatil Maidah, kemudian baru Baitul Maqdis dan sekelilingnya baru dibangun lagi. Giliran 100 tahun baru yang siapa namanya Uzair tadi dihidupkan kembali oleh Allah. Ketika bangun beliau sudah bangun sudah bagus lagi kampungnya. Subhanallah. Ketika Allah berkeinginan dimatikan 100 tahun sebelum beliau mati, ini hancur semua sampai beliau timbul pertanyaan dalam hatinya. Bagaimana ini, gimana lagi cara Allah hidupkan kampung hancur seperti ini. Mudah bagi Allah dimatikan 100 tahun bangun sudah sebelum dia meninggal. Allah. Falamma thumma ba'atha, kemudian Allah hidupkan kembali liyuriyahu kaifiyatu dzalik. Allah ingin memperlihatkan ke Uzair bagi apa yang terjadi. Bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung itu yang sudah dulu dilihatnya sudah hancur lebur. Qala ta'ala lahu, kemudian Allah berkata untuk Uzair, kam labith, sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Tanya, mungkin jawapan telah mereka, sudah berapa lama tinggal di sini? Qala labithtu yawman aw ba'd yawm, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ini kenapa Pak? Li'annahu nam awalan nahar faqabdha wa uhya 'inda al-ghurub. Karena Uzair ini meninggal kapan? Karena dia tidur di pagi-pagi, di awal hari pagi. Kemudian tidur gak bangun-bangun lagi, kapan bangun? Allah hidupkan kembali di sore hari. Kalau orang tidur mau setahun 2 tahun tidur bangun-bangun pasti ngerasa seperti sehari. Gak kerasa, waktu berjalan bagi orang tidur 10 jam, setahun gak ada bedanya. Akhir padahal 100 tahun ketika tidur pagi hari, bangun sore hari. Makanya ada marhaban. Jadi memori atau ingatan itu tidak pengaruh dengan fisiknya. Kalau kita lihat di yaumil akhir nanti, ingat. Iya, semua ingat, benar. Berarti itu ruh, memori itu ruh. Bisa jadi, wallahu a'lam. Bukannya fisik otak, kalau sudah hancur dia hilang. Enggak, buktinya ini. Iya, begitu. Memori, buktinya antar Allah hancurkan semua. Nanti kita semua semua manusia yang kita kenal di dunia, semua nanti di akhirat kita cari, kemana kawan saya? Mana pernah lihat di surga? Ini kemana dia? Artinya dia tempat sana. Makanya ntar ada komunikasi antara ahli surga dengan ahli neraka. Ahli surga bertanya, ahli surga ngapain di sana? Begitu juga sebaliknya, ahli neraka, ahli surga, tolong berikan kami air ataupun apa saja yang diberikan kepada kalian oleh Allah. Artinya ntar ahli surga dan ahli neraka saling mengenal. Orang yang di dunia dia kenal, tiba-tiba dia cari di neraka enggak ada. Seperti di ayat yang lain, qala qailun minhum inni kana li qarin. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Jadi entar dikisahkan ada satu orang nanti di hari kiamat yang mencari kawan garin. Garin karena
kana li qarin. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu wa innaka la minal musaddiqin idza mitna kunna turaban wa idza manna lamadin. Pada hari kiamat ada qarin. Jadi ada orang qarin, ada orang yang memiliki kawan. Qarin ini kawan dekat. Kawan dekat yang dia itu kawannya itu mengingkari kiamat, enggak ada kiamat, enggak dibangkit, enggak ada kiamat. Yaqul, kata dia ini dulu pas dia masih hidup, kawan saya ini yang masih hidup, yang mengingkari kiamat, mengingkari pembangkitan. A innaka laminal musaddiqin, ini untuk memperolok-olok. Kamu yakin ntar bakal dibangkit lagi? A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun. Apakah kita sudah mati, sudah jadi debu-debu, sudah hancur tulang belulang semua? Apakah mungkin kita bakal hidupkan kembali kemudian dapat di hari pembalasan, orang baik dapat surga, orang tidak mungkin. Yang dalam dunia. Tapi kemudian apa nanti di hari kiamat? Qala dzalikal qalil ikhwanihi hal antum muttali'un, dia nanya kawan-kawan. Para kawan-kawanku di surga, hal antum muttali'un? Ada enggak dari kalian yang ngelihat si fulan itu? Artinya kita entar di dunia ini yang kawan-kawan dekat, entar di hari kiamat saling mencari. Ya, ini orang yang punya kawan dulu, yang kawan qarin itu artinya kawan dekat. Kawan dekat yang sampai kemana-mana bareng. Qarana qarin diambil dari kalimat qarana yang artinya berbarengan. Qarana. Kalau qarin artinya kawan dekat yang kemanapun bareng. Qarin syaitan. Ya sama. Qarin. Jadi kembali ke qarin ini, dia punya kawan dekat yang dunia, cuma dia kafir, tidak mengingkari kiamat, mengingkari dibangkit. Akhirnya di hari kiamat dia di surga, ini kawan yang benar ini. Hal antum muttali'un? Ada enggak dari kalian yang ngelihat kawan saya? Orang saya cari enggak ketemu di surga. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian dia tiba-tiba melihat dia fi sawa'il jahim. Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ra'a qarinahu fi sawa'il jahim ay fi wasatin nar. Beliau kemudian nyari-nyari kawannya ini kemana, saya udah nggak pernah ngelihat di surga. Kemudian terlihat dia di tengah-tengah neraka. Dan kita mencari ya, kawan-kawan semua di dunia kan kita cari semua di hari kiamat. Artinya memori kita tidak hilang dengan hancur. Ketika Allah menginginkan semua dikembalikan. Sampai ini la uqsimu bi yaumil qiyamah wa ma adraka ma yaumul qiyamah la uqsimu bil yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu al insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini manusia menganggap bahwa kami tidak bisa mengembalikan tulang belulangnya sudah hancur, kami hidupkan kembali di hari kiamat. Kata Allah, bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Kami semua itu tulang belulang kami angkat, bangkitkan kembali. Jangan cuma tulang belulang, kata Allah. Qadirin ala an nusawwiya banana. Kami di hari kiamat nanti mampu untuk mengembalikan ini sidik jarinya. Makanya mungkin wallahu alam, kenapa sekarang sidik jari jadi untuk identitas? Karena semua manusia itu memiliki sidik jari yang berbeda dengan orang lain sedunia. Subhanallah. Ini gimana cara Allah membedakan itu? Garis-garis ini saja sedunia Allah bedakan berapa orang, Pak? Enggak satu orang, dua orang, miliaran. Sidik jari si A beda dengan sidik jari si B. Yang sekecil ini, garis kecil ini. Dan nanti di hari kiamat, jangankan Allah mengembalikan tubuh kita yang utuh ini, tubuh kita cuma tulang belulang, sidik jari yang kita miliki di dunia masih bisa dipakai di hari kiamat. Kalau pengen absen di hari kiamat, pakai sidik jari. Oh, ini sering ke absen di dunia di diskotik ini. Enggak boleh. Jadi pengen absen masuk surga, masuk sidik jari. Oh, fail, gagal. Kenapa gagal? Karena sidik jari ini dulu sering dipakai untuk maksiat. Untuk absen masuk ke ruang maksiat, masuk ke ruang misalkan tempat haram, tempat riba. Tempat riba kita kerja di tempat riba, misalkan di pegadaian yang mengandalkan riba, bank-bank konvensional kita kerja di situ kan tiap hari sidik jari absen. Absen. Ntar pas masuk surga di absen sidik jari. Oh, enggak boleh. Ini sidik jari yang dulu sering ke absen di neraka di surga. Oh, di dunia, di dunia dia ini sering absen di tempat neraka. Enggak boleh sekarang masuk surga. Artinya semua dikembalikan oleh Allah.
Itu membuktikan mungkin sekarang kenapa sekarang memakai sidik jari sebagai untuk dan pengenal, karena dipahami dari ayat ini. Allah yafat, semoga kita ahli surga, amin. Artinya di hari kiamat kita saling mencari, sampai dicari-cari ketemu kawannya di neraka. Semoga kita kawan kita semua orang yang kita kenal, anak, cucu, istri, semuanya jadi ahli surga, amin. Ya Rabbal Alamin. Terbagi ini cukupkan, besok terlanjurkan.